Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai habaib para zuriat Nabi SAW, yang kita mencintai mereka dengan perintah daripada Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW, dan merupakan sebuah kewajiban kepada kita semuanya. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurbah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta balasan kepada kalian terhadap kebaikan yang telah aku laksanakan, kecuali cintailah keluarga. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima yaghdukum min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Yang artinya, cintailah Allah karena Allah lah yang memberikan segala anugerah yang ada pada kita, dan cintailah aku demi cinta kalian kepada Allah, serta cintailah keluargaku demi cinta kalian kepada diriku. Semoga kita termasuk mencintai mereka sehingga kita terbuka lebar-lebar kesempatan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya yang kita hormati, kita muliakan, kita tuakan Al-Habib Salim bin Idrus As-Segaf, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Idrus, dan semua para habaib, dan tidak lupa kepada sahibul majlis yang pada pagi hari ini sangat membanggakan, menggembirakan, membahagiakan datuknya Nabi Muhammad SAW dengan membuat acara yang mulia ini. Semoga beliau Abdul Hakim Al-Idrus dan semua anak-anaknya, keluarganya ditambah keberkahan hartanya, keberkahan ilmunya, keberkahan amalnya, anak-anaknya, keturunannya insyaallah minal ulamil amilin wa du'atil mukhlisin, yang membanggakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para ajengan, yang mereka itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita ingin dapatkan daripada Nabi Muhammad ada pada diri mereka, para ulama. Mereka yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, al-ulama'u warathatul anbiya. Mereka pula lah yang dijadikan sebagai dasar sasaran Nabi terkait dengan mereka oleh Imam Ghazali di dalam hadis yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang datang menjenguk, berziarah, berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu berziarah dan berkunjung kepadaku. Barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu datang bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini, alhamdulillah banyak para ulama di depan kita, berarti kita pada pagi hari ini sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu keterusan hadis tersebut, barang siapa yang banyak duduknya dengan para ulama di dunia, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semua termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan masuk ke dalam surga yang di situ ada Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya ajengan Kiai Muhyiddin yang telah kita dengar tadi nasihat-nasihatnya, walaupun saya tidak mengerti.
karena dengan bahasa Sunda dan belum mendapatkan kamus hidupnya. Dan juga Abuya Syari, Mawardi, Imamuddin, dan semua para kiai, para ajengan yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Dan yang sangat saya cintai, saudara kami yang selalu saya ingat apa yang dilakukannya untuk kami, karena suatu waktu maklum ketika di Madinah kami semuanya bujangan, tidak bersandar kepada siapapun juga. Kebetulan Al-Fakir ini sakit sampai ke kamar mandi saja merangkak. Tapi subhanallah, untung ada saya punya saudara, saya punya kawan, saya punya teman, Syekh Muhammad Amri yang menyelamatkan saya. Saya tidak bisa bayangkan kalau seumpama beliau tidak menyelamatkan saya, mungkin saya tidak kawin, mungkin saya nggak punya anak. Tapi alhamdulillah beliau menyelamatkan saya. Jadi beliau salah satu daripada penyelamat saya. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan memudahkan segala urusannya. Cuma satu saja yang saya komplain, apa yang disampaikan oleh beliau terkait dengan saya tidak benar. Itu karena husnudzonnya saja. Semoga beliau termasuk yang ahli husnudzon, dan semoga berkat husnudzon beliau kami mendapatkan keberkahan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dari jam 7:30 ada yang sudah datang di majelis ini. Datang dari rumah masing-masing berjalan kaki. Ada juga yang berkendara. Meninggalkan aktivitas, meninggalkan segala hal yang menjadi hobinya. Semuanya, tidak ada lain. Bukan karena tidak enak dan segan kepada Habib Abdul Hakim Al-Idrus, tidak. Tapi semuanya datang karena kita bangga. Habib Hakimul Akhilah. Kita semua datang karena kita bangga kepada Nabi Muhammad. Kita semua datang karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kita datang karena kita semuanya termasuk yang ingin mencari keberkahan berkat Nabi Muhammad. Bahkan yang saya sangat banggakan dari kota Karawang ini, Purwakarta, maaf. Ini Jawa Barat, baru sekali saya berdakwah. Yang saya banggakan daripada Kabupaten Purwakarta, setelah sebelumnya terkenal di Indonesia dengan yang lainnya, nggak usah disebutkan. Saya bangga karena wakil bupatinya hadir juga pada pagi hari ini. Semoga beliau panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, dan semoga berkat hadirnya beliau di Maulid pada tanggal 12 Rabiul Awal ini, semoga beliau nanti dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau termasuk disampaikan Nabi Muhammad SAW, dan yang demikian itu semua terkait dengan mahabbahnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Siapapun yang terkait dengan kemanfaatan bagi umatnya, pasti, kata Habib Ali Habsyi Sayyibul Maulid, berada di dalam hati Nabi Muhammad. Termasuk para umara, di mana Nabi SAW bersabda, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah. Satu hari saja daripada hari-hari para pejabat, asalkan adil amanah, itu lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun lamanya. Semoga beliau termasuk mendapatkannya, dan semoga Kabupaten Purwakarta menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan semoga Kabupaten Purwakarta dijauhkan dari segala macam wabak, terutama corona. Semoga menyingkir daripada Jawa Barat, menyingkir bahkan dari Indonesia, insyaallah. Semoga tidak ada lagi insyaallah, berkat maulid Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Semuanya datang karena cinta. Akan tetapi cinta itu adalah sebuah pengakuan para hadirin. Cinta itu adalah sebuah ungkapan. Cinta itu adalah sebuah ucapan. Setiap orang bisa mengatakan, aku cinta kepadamu. Tapi apakah benar kita ini termasuk cinta pada Nabi Muhammad? Di mana cinta Nabi Muhammad SAW merupakan satu barometer yang paling utama daripada barometer keimanan dan ketakwaan kita. Satu barometer yang paling utama daripada kebahagiaan, sampainya harapan, tentramnya keluarga, keamanan dan kesentosaan yang kita dapatkan, semua barometernya di dalam cinta kepada Nabi Muhammad. Baik itu di dalam kehidupan di dunia yang cuma 60 tahun, 70 tahun, sampai di alam barzah nanti yang ketika kita berada di sendirian di dalam kuburan,
atau bahkan nanti di kehidupan yang sangat panjang yang disampaikan oleh Nabi SAW, satu hari saja daripada hari akhirat itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Barometernya adalah Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu apa maksudnya barometer dan ukuran itu, mari kita dengar dan jangan kita lupakan, selalu kita ingat sampai kita meninggal dunia. Ingatlah satu hal, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang sengaja oleh iblis dan koroni-koroninya itu berusaha untuk dihapus kalau bisa, ternyata tapi tidak bisa, karena Allah Ta'ala sudah menegaskan dan memastikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya. Tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk yang bagaimanapun yang bisa merubahnya, walaupun hanya satu haraf tidak akan bisa. Sehingga yang terjadi adalah berusaha untuk supaya ketika kita membaca Al-Quran, ayat itu cuma lewat saja. Bahkan kadang-kadang kita tahu artinya, tapi seakan-akan kita tidak memahaminya. Bagaimana caranya? Diberikan pikiran-pikiran ketika kita baca Quran. Kadang-kadang kita baca Quran tapi mikirnya ke hutang, kita baca Quran mikirnya ke toko, kita baca Quran mikirnya yang lain-lainnya, terutama ketika membaca ayat ini. Oleh karena ingat-ingat terus ayat ini. Apa itu? Sebab utama kenapa kaum muslimin sekarang berada di dalam berbagai macam musibah, bencana dan sebagainya. Sebab utama kenapa kaum muslimin selalu mengatakan la ilaha illallah tapi tidak mendapatkan manfaat daripada la ilaha illallah. Sebab kenapa kaum muslimin banyak di antara mereka yang mengaku sebagai seorang mukmin, seorang muslim, tapi kemuliaan, kejayaan tidak kita dapatkan seperti zamannya Nabi Muhammad, di mana dikatakan pada zaman itu dan di dalam keadaan sejarah pada zaman itu, setiap disebutkan muslim, disebutkan sahabat Nabi, disebutkan para tabi'in, maka bergetar hati-hati orang yang tidak memeluk agama Islam karena takut kepada mereka. Tapi sekarang kebalikannya, kita dipermainkan, kita diperolok-olok. Bahkan ketika Nabi kita Muhammad SAW diejek pun, dihina pun, kadang-kadang tidak bergetar dalam hati kita. Dan terkata setelah negara-negara Arab memblokade dan sebagainya, tapi apa yang dilakukannya? Justru masjid-masjid mereka kaum muslimin ditutupnya, tambah menantang dan sebagainya. Kenapa? Kaum muslimin, jangan salahkan mereka. Kenapa mereka kuat? Kenapa mereka hebat? Kenapa mereka super power? Karena kaum muslimin. Kalau kita betul-betul ingat kepada ayat ini, tidak akan kita menjadi perolokan mereka, menjadi santapan mereka, sebagaimana telah digambarkan oleh Nabi SAW bagaimana kaum muslimin di akhir zaman ini. Apa itu? Allah Ta'ala firman, wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah berarti lupa kepada Nabi Muhammad. Masih mending alhamdulillah ada maulid. Coba kalau nggak ada maulid, bagaimana kita akan mengingat Nabi Muhammad? Bagaimana kalau tidak ada maulid? Bagaimana kita akan mengerti bahwasanya hidup ini mempunyai misi dan visi? Bagaimana kalau tidak ada maulid? Bagaimana kita akan mengerti bahwasanya kita mempunyai kewajiban-kewajiban yang banyak? Bagaimana kalau tidak ada maulid? Bagaimana kita akan mengerti bahwasanya kehidupan ini merupakan sebuah ujian, tidak ada kebahagiaan. Ujian untuk apa? Untuk supaya kita sukses nanti setelah kita meninggal. Bukan untuk di sini. Semuanya sebabnya karena kita lupa. Lupa kepada Allah, lupa kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah masih ada tradisi maulid sehingga kita masih ingat. Setiap bulan maulid kaum muslimin masih ingat. Setiap bulan maulid kita selalu teringat pada Muhammad, rindu kepada Muhammad. Padahal rindu saja nggak cukup, cinta saja tidak dibuktikan, apalagi tidak cukup. Kalau kita ingin lihat bagaimana cinta sesungguhnya, dengarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Apa yang harusnya kita lakukan untuk Nabi Muhammad, dengarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Suatu waktu di depan sahabat-sahabat yang besar, di depan banyak sahabat yang berkumpul setelah sholat 5 waktu, beliau bersabda, wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Demi Allah aku bersumpah, tidak beriman salah satu daripada kalian hingga aku Nabi Muhammad lebih kita cintai melebihi daripada orang tua kita, melebihi daripada anak-anak kita,
melebihi daripada semua orang, lebih daripada istri, lebih daripada pejabat, lebih daripada siapapun. Dia orang kayakah, dia orang yang berusaha untuk memberikan kebaikan yang sebaik-baiknya kepada kita ataupun yang tidak. Kalau kita masih lebih cinta kepada mereka semuanya daripada Nabi Muhammad, berarti kita belum beriman. Sehingga lihat bagaimana ketika mendengarkan hadis tersebut, maka Sayyidina Umar bin Khattab yang kita kenal dengan keberaniannya, keadilannya, kewaraannya, kezuhudannya, beliau angkat tangannya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku dapatkan engkau lebih aku cintai, lebih daripada orang tuaku, lebih daripada anakku, lebih daripada semua orang kecuali dari diriku, tidak lebih ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi SAW? La ya Umar, ma hakadha sya'nul mu'min. Tidak wahai Umar, bukan seperti ini seorang mukmin. Wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain wa min nafsihi allati baina jambai. Demi Allah, tidak beriman di antara kalian sampai aku ini lebih dicintai melebihi daripada cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anak-anaknya, cintanya kepada semua orang, bahkan cintanya kepada dirinya sendiri. Lalu kita akan memberikan alasan yang lainnya. Lalu kita akan mengungkapkan suatu bukti yang lainnya. Di atas bukti yang telah disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ada bukti yang bisa kita sampaikan sekarang ini. Saya melepaskan jabatan untuk Nabi Muhammad. Saya mengorbankan semua harta untuk Nabi Muhammad. Oleh karenanya, ayo kita pelajari sekarang ini. Kita evaluasi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengungkapkan cinta pada Nabi Muhammad? Dan bagaimana kita akan mendapatkan cinta pada Muhammad? Sebenarnya kita ini seseorang yang tidak melangkah di dalam ranah bagaimana kita mencintai Muhammad. Padahal kita semua sepakat dengan satu kaidah yang sangat tersebar di antara kita, tak kenal maka semuanya tahu. Tak kenal maka tak sayang. Enggak kenal dengan saya, enggak pernah tahu dengan saya, enggak pernah bertemu dengan saya, enggak pernah makan dengan saya, enggak pernah bersalaman dengan saya, enggak pernah duduk lama bersama saya. Bagaimana kemudian antum mengatakan saya ini cinta pada Habib Segaf? Logis? Enggak masuk akal. Semua yang terkait dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad semuanya logis. Maksudnya saya begini Pak, jangan sok ngaku cinta pada Muhammad. Kapan kita itu mengenal Nabi Muhammad? Mohon maaf, evaluasi diri kita. Tanya kepada diri kita yang hadir 1.000 lebih ini, berapa yang hafal nasabnya Nabi Muhammad? Lalu kita katakan kita cinta pada Muhammad. Mohon maaf, banyak di antara kita yang hadir sekarang ini yang semuanya kalau ditanya, antum semuanya cinta pada Muhammad, semuanya akan mengatakan aku cinta pada Muhammad. Tapi saya mau tanya, Nabi Muhammad itu tidak membawa diri sekarang ini, tapi Nabi Muhammad itu membawa syariatnya. Syariat yang selalu kita laksanakan setiap harinya untuk mengingatkan kita dengan sholat 5 waktunya ini. Sholat 5 waktu yang kita laksanakan, sudah kita laksanakan dengan benar? Kita tadi ditegur oleh Kiai Muhyiddin, di mana beliau berkata bahwasanya ayo kita belajar yang fardu ain dulu, jangan yang sunnah-sunnah dulu, fardu ain dulu supaya sah ibadah kita. Berapa banyak dari kita sholat tapi sholatnya tidak diterima? Jangan kita salahkan, wah itu repot banget Bib, itu merepotkan, itu radikal, ekstrim dan sebagainya. Masa gara-gara kita tidak melaksanakan sholat dengan benar Allah tidak menerima kita? Yang salah bukan Allahnya, yang salah bukan Nabi Muhammad. Kita nggak mau belajar. Kalau kita datang pada orang alim mau belajar sholat, nggak perlu waktu 1 jam, nggak perlu, beberapa menit saja bisa dia faham. Untuk mengetahui rukun-rukunnya saja faham insya Allah. Tapi karena memang kita nggak mau belajar, memang kita anti dengan majelis, memang kita anti dengan ulama, tapi bukan kitanya yang anti, tapi setan yang di dalam tubuhnya itu yang anti, yang sudah bersumpah ketika diturunkan dalam Al-Quran diabadikan, wa izzatika la'uwiyannahum ajmain, demi kemuliaanmu ya Allah aku akan jerumuskan mereka semuanya, tidak akan aku biarkan mereka melakukan satu kebaikan pun. Itu sudah sumpah abadi daripada iblis, nggak bakal dibiarkan.
Sehingga kita lihat bagaimana kecondongan kita kepada ilmu yang terkait dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kita akan mengatakan aku cinta pada Muhammad? Mungkin, mohon maaf, kita lebih cinta pada Bapak Jokowi daripada Nabi Muhammad. Setiap hari kesian Bapak Jokowi digibahin terus. Terkait dengan apapun Bapak Jokowi, wah, bisa jadi Bapak Jokowi kalau meninggal dunia itu diampuni semua dosanya. Kenapa? Karena saking banyaknya orang yang gibah beliau. Ini yang terjadi. Lebih tahu. Tapi Nabi Muhammad, siapa yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad? Siapakah nama ibunya Nabi Muhammad? Siapakah nama putra putri putrinya Nabi Muhammad? Apalagi bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Kenapa mereka para aulia begitu rindu kepada Muhammad? Karena mereka tahu. Oleh karena itu, sebelum kita itu mengungkapkan bagaimana cara kita itu mengungkapkan cinta kita pada Muhammad, apakah benar sudah jalan kita? Bahwasanya kita sekarang ini sudah berada di dalam ranah yang benar, berada di dalam tahapan yang benar, berada di dalam sebuah teori yang benar untuk mendidik diri kita sebelum mendidik anak-anak kita. Kalau seumpama kita bertanya kepada antum semuanya, lebih baik mana teori pendidikan yang diberikan oleh Nabi Muhammad maupun yang diberikan oleh para cendekiawan, para pakar pendidikan yang ada sekarang ini? Jawabannya siapa? Nabi Muhammad. Tapi cuma jawab saja, tapi tidak diterapkan. Nabi Muhammad sudah diabadikan sifatnya dalam Al-Quran. Ma yatiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya, tidak pernah. Semua yang disampaikan semuanya berdasar daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bersabda, di dalam teori pendidikan itu yang harus kita terapkan kepada putra putri kita adalah adibu auladakum ala hubbi nabiyikum. Didiklah anak-anak kalian untuk cinta kepada Nabi kita. Didiklah anak-anak kalian untuk senang, bahagia, merasa bangga dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah kita ajarkan? Pernah kita ajarkan setiap harinya untuk kita itu mengenalkan anak-anak kita pada Nabi Muhammad? Mohon maaf, kita evaluasi. Kita cuci otak kita. Jangan mau kita menjadi seperti yang di dalam Al-Quran tersebut. Kita selalu lupa kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Dan ini yang menjadi sebab utama kenapa sekarang banyak tuntutan, tapi ternyata kita tidak bisa mendapatkan solusi daripada tuntutan itu. Masing-masing dari kita banyak menuntut. Anak-anak sekarang nggak seperti anak-anak dulu, pada durhaka kepada orang tuanya. Istri-istri sekarang bukan seperti istri-istri yang dulu. Suami-suami sekarang bukan seperti suami-suami yang dulu. Semua menuntut. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan suami-suami itu belajar untuk menjadi suami seperti Nabi Muhammad? Kapan anak-anak itu belajar untuk menjadi anak-anak seperti himbauan Nabi Muhammad? Kapan seorang istri itu belajar untuk menjadi istri-istri seperti istri-istrinya Nabi Muhammad? Ayo kita ingat bagaimana istrinya Nabi Muhammad. Barangkali pada hari ini tanggal 12 yang insya Allah rohaniah Nabi SAW bersama kita pada hari ini, bangga dengan kita, cinta kepada kita, memuliakan kita, dan kita berada di dalam hatinya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad dan Sayyidatuna Khadijah adalah dua perumpamaan yang sangat serasi, saling melengkapi. Hidupnya bukan dengan tujuan yang bukan-bukan, tapi sesuai dengan misi dan visi. Sayyidatuna Khadijah seorang wanita karir. Gelar, semua gelar pada zamannya ada pada dirinya. Cantik, nasab mulia, kaya raya. Bahkan di dalam sejarah disebutkan bahwasanya kalau kita melihat kekayaan orang Makkah, separuhnya kekayaan orang Makkah semuanya tidak sebanding dengan kekayaan satu orang Sayyidatuna Khadijah. Mempunyai 11 tempat perniagaan yang terbesar di Makkah. Perwakilan di mana-mana itu dimiliki oleh seorang wanita, Sayyidatuna Khadijah. Tapi lihat apa yang terjadi ketika beliau itu melaksanakan perkawinan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau masih belum diangkat sebagai utusan dan nabinya. Sayyidatuna Khadijah setelah akad nikah pertama kali berjumpa dengan Nabi Muhammad, apa yang beliau katakan? Wahai Muhammad, kini engkau telah menjadi suamiku, dan mulai hari ini
hartaku ini adalah semua hartamu, dan aku adalah budak perempuanmu. Saya mau bertanya, Pak, di Purwakarta ada nggak istrinya yang berkata begini ketika akad nikah? Bang, hartaku adalah hartamu, rumahku ini rumahmu, dan aku adalah budak perempuanmu. Ada? Kalau ada, saya rela untuk menjadi mantunya. Nggak mudah. Dan ini bukan sebuah ungkapan, Nabi Muhammad tidak mengungkap, tapi selalu diiringi dengan bukti. Bukan cuma sebuah pengakuan, tapi diiringi dengan pembuktian. Lihat bagaimana Nabi Muhammad, begitu beliau kawin dengan Sayyidatuna Khadijah, pada hari itu adalah finish, the end daripada Sayyidatuna Khadijah. Tidak pernah lagi beliau berdagang berniaga. Apa yang dilakukannya? Mengurus Nabi kita Muhammad. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad dari bangganya dan cintanya kepada Sayyidatuna Khadijah, beliau katakan, demi Allah saya bersumpah, tidak pernah aku melihat daripada kata-kata, ucapan, tindakan yang tidak mengenakan, yang membuat aku galau pikirannya dari Sayyidatuna Khadijah. Demi Allah aku bersumpah, tidak pernah aku menginginkan sesuatu dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah kecuali sebelum aku ungkapkan, sebelum aku perintahkan, beliau sudah melakukannya dulu untukku. Pertanyaannya adalah, apa yang diakui oleh Sayyidatuna Khadijah itu benar tidak? Dibuktikan atau tidak? Kita dengarkan. Nabi Muhammad diserahkan harta yang banyak melimpah. Nabi Muhammad yang disebutkan beliau itu lebih dermawan, melebihi daripada angin yang terlepas. Ini diberikan, ini sedekahkan, ini disambung silaturahminya, orang punya hutang dibebaskan dan sebagainya, sampai kemudian ketika beliau diangkat menjadi Rasul dan Nabi dan Sayyidatuna Khadijah sudah menjadi orang tidak punya. Berubah? Sayyidatuna Khadijah berubah? Tidak. Sampai suatu waktu di sela-sela beliau berdakwah, ketika beliau sedang berdakwah, di sela-sela beliau berdakwah, merasakan penat, merasakan capek, pasti hiburan beliau, kebahagiaan beliau bersama Ummuna Sayyidatuna Khadijah. Beliau pulang ke rumahnya. Begitu beliau pulang ke rumahnya, beliau memandang Sayyidatuna Khadijah sedang menyusui Sayyidatuna Fatimah Zahra, satu-satunya putri Nabi Muhammad yang disusui selama 2 tahun lamanya, yang lainnya tidak. Sehingga ketika ditanya, kenapa wahai Khadijah engkau menyusui putrimu Fatimah melebihi daripada batasan-batasan putri-putrimu yang lainnya? Bal iya, aku menyusuinya sampai 2 tahun dan tidak aku biarkan kepada yang lainnya, karena dialah putriku yang paling mirip dengan ayahnya. Apa yang dilakukannya? Ketika Nabi Muhammad melihat Sayyidah Fatimah sedang menyusu kepada Sayyidah Khadijah, tiba-tiba Nabi SAW melihat suatu pemandangan yang sangat mengenaskan dan memiriskan hatinya. Meneteslah air mata Nabi Muhammad memandang pemandangan tersebut. Tapi kemudian Nabi SAW tidur di pangkuan Sayyidah Khadijah setelah selesai Sayyidah Fatimah disusuinya seperti biasanya. Manja Nabi. Sayyidah Fatimah itu adalah anak terakhirnya Nabi Muhammad, tapi tetap harmonis, romantis antara suami istri, saling menghormati, saling memuliakan, saling melengkapi. Kenapa? Tujuannya bukan dunia, tujuannya akhirat, tujuannya Allah, pertimbangannya Allah, bukan kecantikan, bukan kekayaan, bukan yang lain-lainnya, tapi Allah. Beliau tidur. Begitu Nabi Muhammad tidur di atas paha Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Khadijah menangis. Meneteslah air mata Sayyidatuna Khadijah, jatuh mengenai pipinya Nabi Muhammad, sehingga Nabi bangun melihat Sayyidatuna Khadijah menangis. Beliau tertegun dan dia berkata, wahai Khadijah, apakah kau menangis karena aku menyesal telah mengawini aku? Apa jawaban Sayyidatuna Khadijah? Kalau tidak, ya Habibi ya Rasulullah, aku menangis bukan karena aku menyesal telah menjadi istri daripadamu, tapi aku menangis dulu aku punya harta, aku bisa membantumu dengan hartaku. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa. Aku menangis karena aku sedih, karena aku tidak bisa membantumu lagi dalam perjuanganmu ini. Kalau aku menyesal seperti yang kau katakan, dengarkan baik-baik kata-kataku. Demi Allah wahai Rasulullah,
kalau seumpama aku meninggal dunia nanti, sementara engkau masih membutuhkan upah, membutuhkan ongkos, membutuhkan uang untuk operasional daripada dakwahmu, galilah kuburanku, ambillah tulang belulangku, juallah ke pasar, rakitlah seperti sampan, kemudian juallah ke pasar, harga daripada penjualannya gunakan untuk dakwahmu. Adakah di antara kita seperti itu? Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah demikian bukan hanya di masa hidupnya, tapi sampai akhir umurnya, di mana beliau di sela-sela dakwah beliau selalu sempatkan untuk melihat Sayyidah Khadijah pada saat akhir-akhir umurnya yang dalam keadaan sakit. Tapi sebagaimana sumpahnya Nabi Muhammad, tidak pernah menunjukkan suatu keadaan, suatu ucapan, suatu tindakan yang membuat Nabi SAW sedih karenanya, tidak pernah sama sekali seumur hidupnya. Sehingga permintaan Sayyidah Khadijah yang disampaikan oleh putrinya Sayyidah Fatimah kepada Nabi Muhammad, yang ketika mendengar ucapan dan permintaan itu Nabi Muhammad menangis karenanya. Apa permintaan Sayyidah Khadijah? Wahai putriku Fatimah, maukah engkau mendengarkan permintaanku? Gal iya. Kenapa Sayyidah Fatimah itu disodorkan pertanyaan semacam ini? Karena ketika Sayyidatuna Khadijah pada akhir umurnya, beliau sudah tidak kuat lagi untuk bergerak dan menggerakkan badannya. Bersamanya Sayyidah Fatimah dan Ummu Kulsum. Di saat itulah Sayyidah Khadijah meneteskan air mata, satu tetesan demi satu tetesan. Sehingga Sayyidah Fatimah berkata, ya Ummah, engkau merasakan sakit, engkau merasakan sesak, engkau merasakan sesuatu yang tidak enak di badan. Gal tidak. Aku menangis bukan karena itu. Aku menangis karena sedih sebentar lagi aku meninggalkan ayah. Terpikirkan selalu dalam pikiran, siapa akan membantunya untuk mencucikan bajunya? Siapa akan membantunya untuk merawatnya? Siapa akan membantunya untuk membuatkan masakan dan makanannya? Oleh karenanya, Sayyidah Fatimah ketika disodorkan pertanyaan, maukah engkau mengabulkan permintaanku? Gal iya wahai ibu, aku minta gantikan posisiku untuk ayahmu. Sampai beliau meminta setelah meninggalnya pun Sayyidah Khadijah ingin menyenangkan baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, gal iya, siap. Sehingga pantas kalau Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidah Fatimah, Ummu Abiha, ibu daripada ayahnya sendiri. Kenapa? Beliau benar-benar merawat Nabi Muhammad SAW. Permintaan kedua apa? Sampaikan kepada ayahmu, kalau beliau sudi, kalau beliau mau, kalau beliau ridha, aku minta jubah yang digunakannya untuk kain kafanku ketika aku dikubur nanti. Sehingga Nabi Muhammad ketika mendengar permintaan tersebut menangis. Kenapa menangis Nabi Muhammad? Sayyidah Khadijah tidak pernah meminta kepada Nabi Muhammad. Semasa hidupnya tidak pernah meminta, dan setelah meninggalnya pun ternyata yang diminta adalah bajunya yang tidak berharga, yang banyak tembelannya. Baju yang dipakainya itu yang diinginkan oleh Sayyidah Khadijah untuk dijadikan kafan di dalam kuburnya. Itulah Sayyidah Khadijah. Sehingga lihat bagaimana Nabi Muhammad di sela-sela dakwahnya, beliau kepikiran istrinya tercinta. Sehingga beliau pulang ke rumahnya, ingin mengetahui bagaimana keadaan istrinya. Sementara Sayyidah Khadijah berkeluh kesah dengan Sayyidah Fatimah pada saat itu, seperti yang saya ceritakan tadi. Mengangkat badannya sudah tidak kuat, tersenyum pun sudah tidak kuat. Di saat itulah ketika terdengar suatu ketukan, suara ketukan yang setiap hari ketukan, tetap dengan ketukan semacam itu. Akhlaknya Nabi Muhammad kepada keluarga Nabi Muhammad, keluarganya sendiri, rumahnya sendiri, istrinya sendiri, anak-anaknya sendiri, tapi beliau dengan akhlaknya dia tidak mau membuat kaget keluarganya. Dengan ketukan yang sangat pelan beliau mengetuk, sehingga begitu terdengar suara ketukan tersebut, langsung Sayyidah Khadijah mengatakan, ayahmu datang, bangkitkan aku, bangunkan aku, bangunkan. Sayyidah Khadijah enggak kuat.
Tapi kemudian oleh Sayyidah Fatimah dibangunkan, kemudian disandarkan kepada lututnya, sehingga seakan-akan beliau itu duduk. Dan ketika Nabi Muhammad datang, maka Sayyidah Khadijah memaksakan diri, wajahnya tersenyum kepada Nabi Muhammad. Disangkanya oleh Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah dalam keadaan sehat, sudah enakan. Sehingga apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Kalau begitu aku akan teruskan dakwahku. Dia keluar lagi. Begitu beliau keluar, tiba-tiba Sayyidah Fatimah menyusulnya, Abah, Abah, ibu sudah meninggal dunia. Sampai akhir umurnya tidak mau memberikan galau Nabi Muhammad SAW. Dikorbankan hartanya, dikorbankan kesenangannya, dikorbankan kebahagiaannya, semuanya karena cinta pada Nabi Muhammad. Itu ungkapan cinta. Kita lihat bagaimana ungkapan cinta daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang suatu waktu beliau, Nabi Muhammad bersabda bahwasanya setiap orang yang mempunyai kebaikan kepadaku, aku sudah balas, kecuali satu, Abu Bakar Siddiq, aku tidak bisa membalasnya. Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling lama persahabatannya dengan Nabi Muhammad. Tapi lihat bagaimana ketika beliau suatu waktu meminta izin kepada Nabi Muhammad. Ketika beliau itu sedang duduk bersama Muhammad, lama-kelamaan akhirnya perutnya itu karena kelaparan, dan sering mereka bertiga kelaparan, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar meminta izin kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk pulang ke rumah untuk sekedar mengisi dan mengganjal perutku." Silakan wahai Abu Bakar. Pulanglah beliau. Ketika beliau sampai di rumahnya, santapan sudah disediakan di piringnya, maka Sayyidina Abu Bakar akan menyantapnya. Tidak sampai ke mulutnya, beliau kembalikan santapan itu. Kenapa? Terpikirkan olehnya Nabi Muhammad. Dia tinggalkan. Istri yang mengatakan, engkau belum makan, engkau pulang untuk makan, engkau belum makan walaupun satu suap. Kalau tidak, aku rindu kepada Nabi Muhammad, aku memberikan Nabi Muhammad. Sehingga beliau cepat kembali, sehingga Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, aku tidak pernah melihat seseorang yang pulang ke rumahnya untuk menuntaskan hajatnya lebih cepat daripada kamu." Apa Abu Bakar? "Iya Rasulullah, aku tadi sedang makan, ketika aku akan memasukkan suapan makananku, terbayang-bayang wajahmu di mataku ya Rasulullah, sehingga timbul rasa kerinduan yang luar biasa. Demi Allah, kalau seumpama saya teruskan, tidak aku tinggalkan saat itu juga, aku bisa gila karenanya Rasulullah." Sehingga lihat, ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, Asma binti Umayyah, istrinya, beliau itu memberikan penyaksian kepada kita, "Demi Allah, aku bersumpah." Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq setiap malam ketika sudah menjelang sepertiga akhirnya, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, lalu sholat 2 rakaat, kemudian beliau merangkul dua lututnya, menangis, menangis dan menangis terseduh-seduh, dan beliau katakan, "Wa syauqa ila Rasulillah, wa syauqa ila Rasulillah, aku sangat rindu kepadamu wahai Nabi, aku sangat rindu kepadamu wahai Nabi." Itu yang dilakukannya sampai pada pagi harinya bantalnya itu sudah penuh dengan air mata. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang dari mulai sejak muda berkumpul dengan Nabi Muhammad, tapi cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Sayyidina Husain, sehingga pantas kata Sayyidina Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sayyidul Maulid, beliau katakan, kalau orang sudah tertanam cinta kepada Nabi Muhammad, maka semua urusan yang menakutkan tidak lagi menakutkan, yang mengkhawatirkan tidak lagi mengkhawatirkan, yang mengenakkan dari urusan dunia tidak lagi mengenakkan. Sehingga lihat bagaimana beliau bercerita, ada satu orang yang bernama Al-Habib Ahmad Bajuhdub, dari umur 10 tahun, dari umur 10 tahun sudah melihat yaqadhah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau tidak tidur kecuali setelah membaca salawat sebanyak 10.000 kali kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad tiba-tiba, Sayyidina Ahmad Bajuhdub berkata kepada ayahnya, datang pada ayahnya yang masih berumur 9 tahun atau 10 tahun, datang pada ayahnya, "Ayah, apakah kau izinkan aku untuk berkumpul dengan datukku Nabi Muhammad?" Kaget dia, anak sekecil ini, dia bertanya dengan suatu pertanyaan yang sangat aneh, meminta kepada ayahnya dengan permintaan yang sangat aneh. Maka kemudian kata ayahnya, "Tunggu nak,
sampai aku ceritakan dulu kepada guruku dan aku bermusyawarah kepada guruku. Datanglah kepada gurunya dan dia bertanya apa yang terjadi kepada anaknya itu kepada gurunya tersebut. Maka kata gurunya, tanyakan padanya, apakah dia mengucapkannya karena diperintah oleh seseorang, meniru orang lain, atau karena dia sendiri yang ingin meminta izin kepadamu. Kalau dia disuruh orang atau meniru orang lain, jangan kau izinkan. Tapi kalau dia minta sendiri dari hatinya, dia memohon izin kepadamu, izinkan. Karena itu berarti dari Nabi Muhammad. Maka kemudian ditanya oleh ayahnya, Ahmad, engkau minta ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad karena kamu meniru-niru orang lain atau disuruh orang lain? Gal tidak. Dari dalam hatiku, wahai ayah, kalau begitu aku izinkan. Mulai saat itu setiap hari dia berkumpul dengan Nabi Muhammad. Sampai kata Habib Ali Habsyi sebelum maulid, bantalnya, tidurnya ini, makannya ini, semua diatur oleh Nabi Muhammad. Sehingga lihat bagaimana beliau 84 tahun hidup di dunia, nggak pernah mandi hadas besar, nggak pernah mandi hadas besar. Kenapa? Karena beliau tidak kawin. Di saat-saat semua teman-temannya yang sebaya sama beliau ingin kawin, ingin mencari sebuah kenikmatan dunia yang dikatakan surga dunia, tapi beliau justru tidak. Kenapa? Seperti kata Habib Ali Habsyi, ketika dia sudah mendapatkan kenikmatan bersama, cinta bersama Nabi Muhammad, tidak ada lagi kenikmatan melebihi daripada itu semuanya. Sehingga beliau sampai meninggal dunia 84 tahun, tapi tidak pernah beliau itu mandi hadas besar, nggak pernah sama sekali. Karena beliau tidak kawin dan cintanya kepada Nabi Muhammad, itulah kebahagiaannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ini cinta. Lihat bagaimana Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, yang kedua-duanya adalah Sayyidah Syabab Ahli Jannah. Keduanya adalah pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, yang selalu dicium oleh Nabi Muhammad, yang selalu digandeng oleh Nabi Muhammad, yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad, yang suatu waktu pernah Sayyidina Husain berkata kepada ibundanya, wahai ibu Fatimah, aku heran kenapa kakekku setiap kali melihatku maka beliau langsung memelukku dan menciumku, tapi menciumku di leherku. Tapi sementara kalau kakakku Hasan dipeluknya, tapi yang diciumnya mulutnya. Apakah itu pertanda bahwa saya kakek lebih sayang dari kakanda Hasan daripada aku? Dijawab oleh ibunya, nak, ibu tidak tahu. Tapi nanti kalau ayah datang, kakekmu datang, aku akan tanyakan pertanyaanmu. Datanglah Nabi Muhammad setelah itu. Ditanya oleh Sayyidah Fatimah, ya Rasulullah, tadi Husain bertanya, kenapa engkau selalu mencium lehernya sementara engkau selalu mencium mulutnya Hasan? Apakah itu pertanda bahwa engkau lebih cinta pada Hasan daripada Husain? Maka dijawab oleh Rasulullah, tidak begitu wahai Fatimah. Aku mencium leher Sayyidina Husain karena disitulah sebab kematiannya. Dan aku cium mulut dari Sayyidina Hasan karena disitulah sebab kematiannya. Yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kalau seumpama kehidupan dunia ini menyenangkan, membahagiakan, tentunya Nabi Muhammad akan berdoa kepada Allah untuk keselamatan keduanya. Nabi Muhammad tahu sebelumnya akan meninggal, dipenggal kepalanya, dipermainkan, akan meninggal, diracun oleh istrinya sendiri, tahu. Tapi kenapa tidak berdoa? Karena beliau sangat tahu, begitulah dunia. Berapa banyak para nabi, para rasul dibelah menjadi dua. Beliau sendiri bagaimana beliau merasakan siksa yang didapatkan. Itulah dunia. Kebahagiaan bukan di sini, kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Sehingga lihat ketika Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ardhah, beliau itu pernah berjalan di salah satu gang Madinah bersama orang-orang yang mencintainya. Tiba-tiba beliau itu dihentikan kudanya oleh seorang Yahudi, bukan Muslim, Yahudi. Turun, dihentikan, disuruh turun beliau. Setelah turun, apa yang dilakukan oleh Yahudi itu? Ditempeleng Sayyidina Husain. Bayangkan, evaluasi, kalau itu terjadi pada kita, apa yang kita lakukan? Sayyidina Husain manusia, dia punya perasaan, dia bisa kecewa, dia juga bisa marah, merah mukanya, tapi ditahan. Kenapa ditahan? Ingat Nabi Muhammad, dasar cinta kepada Muhammad, ditahannya. Lalu setelah itu hilang merahnya, hilang marahnya,
dia berlalu begitu saja. Pecinta-pecinta beliau tidak membiarkan hal itu terjadi. Dihunuskan pedangnya, wahai Husain, biarkan aku penggal kepalanya orang ini. Engkau tidak melakukan sebab apapun yang mengakibatkan engkau harusnya ditempeleng oleh orang itu, tidak, tapi engkau begitu saja ditempeleng orangnya. Izinkan aku, biar aku penggal kepalanya. Tidak, biarkan, itu kan urusanku dengan dia. Tidak, Husain, aku tidak terima, aku akan balas orang ini. Ketika dikatakan demikian, apa yang dikatakan oleh Husain? Aku ingin bertanya kepadamu, kalau Allah tidak berkehendak menggerakkan tangannya orang ini untuk menempelengku, apakah bisa dia menempeleng aku? Tidak bisa. Begitulah, berarti kalau aku membalas dia, berarti aku membalas Allah. Ilmu hakikah yang luar biasa. Siapa yang mendidiknya? Nabi Muhammad. Bagaimana dia bisa mencegahnya? Bagaimana dia bersabar karena cinta pada Muhammad? Ayah beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pernah suatu waktu sedang berduet dengan salah satu daripada musuh-musuh Islam. Sudah jatuh, tinggal dihunuskan pedangnya, mau ditusukkan ke badannya sehingga dia sudah termasuk orang yang mendapatkan pahala besar yang luar biasa. Tiba-tiba si orang kafir itu meludahi wajah Imam Ali. Begitu diludahi wajahnya, nggak jadi dia itu membunuhnya. Justru nggak jadi dia membunuhnya. Coba kalau itu terjadi pada kita bagaimana? Sehingga apa? Teman-temannya berkata, ya Imam, engkau tinggal menghunuskan pedangmu, lalu kau akan membunuhnya. Kenapa kau tidak teruskan? Iya, ketika aku akan membunuhnya, aku lakukan karena Allah. Tapi ketika dia itu meludah kepadaku, takutnya aku melakukan bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsuku. Kenapa beliau bisa melakukan itu? Dasarnya cinta kepada Nabi Muhammad. Kakanda beliau Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan ini adalah sebuah evaluasi khusus untuk para habaib. Lihat bagaimana apa yang dikatakan dan diucapkan oleh beliau ketika tiba-tiba beliau itu berada di antara anak cucunya. Beliau sedang bercengkrama, menasihati, menyampaikan terkait dengan datuknya Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba datang satu orang tak diundang, rumahnya digedor-gedor pintunya dengan keras, belum lagi dibuka sudah didorong oleh orang tamu yang tidak diundang itu. Rumahnya dia, di antara keluarganya. Tiba-tiba orang itu datang, kemudian mengejek-ngejek, mencela-celah, mencaci maki Sayyidina Hasan di rumahnya sendiri. Engkau begini, engkau ngaku cucu Nabi, engkau begini, habis. Tapi apa yang dilakukan Sayyidina Hasan? Senyum, senyum dan senyum. Tidak lebih daripada itu, seperti yang dilakukan oleh datuknya Nabi Muhammad ketika diludahi oleh seorang Yahudi yang disewa oleh Abi Jahal. Senyum, senyum dan senyum. Begitu selesai dia pergi untuk apa? Mengamalkan seperti yang disampaikan dalam Al-Quran. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Begitu pergi, anak cucunya kemudian berkata dan menuntut, komplain semuanya kepada datuknya Sayyidina Hasan. Abah, Jeddah, ini orang nggak dikenal, ini orang nggak diundang, ini rumahmu, ini kekuasaanmu, di antara keluargamu, kamu tidak berbuat apapun kepada orang itu, bahkan kau tidak mengenalnya. Dia datang mencaci maki kamu dan sebagainya, tapi kamu tidak membalasnya, tidak mengusirnya, malah kamu itu senyum, senyum, senyum sampai senyum habis. Apa jawab Sayyidina Hasan? Dengarkan baik-baik para habaibuna zurriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Anakku, cucuku, kamu tidak tahu siapa ayahmu dan kakekmu ini? Ayahmu ini adalah Al-Hasan, yang memberi nama aku adalah datukku Nabi Muhammad. Tahukah engkau siapa ayah ibuku? Ibuku Fatimah Zahra. Ayahku adalah Ali bin Abi Thalib. Kakekku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang pernah mengajariku bagaimana cara mencaci maki orang, mencela orang, menghina orang, mengejek orang. Bagaimana aku bisa membalasnya dengan ejekan, hinaan, celaan dan cacian. Yang diajarkan oleh mereka senyum. Kenapa bisa melakukan semacam itu? Cinta pada Muhammad. Sayyidina Husain, di saat-saat the end beliau, di saat-saat beliau akan dipancung, di saat-saat beliau sedang berduel, satu orang setelah 72 orang
di antara keluarganya dan pecintanya rata-rata dipenggal kepalanya, dan yang terakhir meninggal daripada keluarganya adalah Sayyidina Abdullah Al-Akbar, masih bayi merah yang semalaman suntuk. Dia menangis karena kehausan, tidak diberikan air. Air ada di pihak musuh tapi tidak diberikan air, sehingga beliau berkata, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, wahai umat datukku Nabi Muhammad SAW, aku ingin meminta kepadamu bukan untuk diriku tapi untuk anakku ini. Dia semalaman suntuk menangis karena kehausan, berikan aku setenggak air. Bukan air yang diberikan, tapi panah yang meluncur dan tepat kemudian menancap di lehernya putranya Sayyidina Abdul Akbar di tangan Sayyidina Husain. Kemudian pada saat beliau duel yang terakhir bersama musuh-musuh Allah pada saat itu, beliau sempat meneteskan air mata. Ketika meneteskan air mata, tampak kelihatan oleh putri yang dicintai oleh ibunya, yaitu Sayyidatuna Zainab binti Fatimah Zahra. Kelihatan Sayyidina Husain menangis. Lihat bagaimana ghirahnya Syarifah, cucunya Nabi Muhammad SAW, kepada saudaranya Sayyidina Husain yang menangis. Beliau datang kepada Husain, Husain, engkau adalah anak ayahku Ali bin Abi Thalib, engkau menangis di depan musuh-musuh. Siapa engkau menangis di depan mereka? Tampakkan air mata di depan mereka. Dipandangnya oleh Sayyidina Husain, gal tidak ya Zainab, aku menangis bukan karena aku takut kepada mereka, tidak. Aku menangis karena aku melihat api di wajah-wajah mereka yang siap menanti mereka, yang akan membawa mereka ke api neraka karena mereka telah memusuhi aku dan akan membunuhku. Itu yang aku tangisi. Sedangkan untuk menghadapi kematian, demi Allah aku merasa tidak getar sama sekali. Kenapa? Semalam aku sudah bermimpi datukku Nabi Muhammad SAW, dan beliau berkata kepadaku, Husain, ini adalah hari terakhirmu, aku tunggu engkau di surga. Hari ini engkau akan berbuka bersamaku. Aku menangis bukan karena aku, bukan karena takut, tidak, tapi aku menangis karena aku kasihan kepada mereka, karena sebab memusuhi aku, membunuhku, mereka semuanya akan disediakan neraka. Itu aku tangisi. Sayyidina Husain melakukan itu semuanya karena cinta pada Nabi Muhammad. Dan demi Allah saya bersumpah, saya punya saudara hakim sekarang mengundang kita. Apa yang dia dapatkan? Keuntungan apa dari bisnisnya? Hartanya bagaimana yang dia akan gandakan? Tidak ada sama sekali. Demi Allah saya katakan, dia lakukan itu karena cinta beliau kepada datuknya Nabi Muhammad. Siapa di antara kita yang mengungkapkan apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Berapa uang yang kita korbankan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak perlu kepada uang kita. Nabi Muhammad tidak perlu kepada jabatan kita, sama sekali tidak perlu. Mal faqru ahsya alaikum, mal faqru ahsya alaikum. Aku tidak pernah takut fakir kalian, tidak pernah takut. Tapi yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad adalah kalau sudah dunia datang pada kalian, lalu kalian berlomba-lomba datang bergerumul, kalian berlomba-lomba datang berkumpul, berebutan untuk mendapatkan dunia. Ini yang aku takutkan. Ini yang membuat Nabi SAW sedih. Tapi kalau semua melihat seperti Habib Hakim, peduli. Sekarang ini kalau seumpama boleh kita artikan di dalam gambaran yang nyata, Nabi Muhammad sedih. Kenapa? Tidak membuat Nabi Muhammad sedih kecuali umatnya. Lihat bagaimana Nabi Muhammad ketika beliau akan meninggal dunia, beliau dalam keadaan sedih. Datang Jibril, ya Rasulullah, aku melapor, silahkan. Allah mewajibkan semua bidadari turun dari surga untuk menyambut rohmu ke atas langit. Terima kasih. Tapi Nabi Muhammad tidak berubah wajahnya, tetap wajahnya dalam keadaan sedih. Kemudian datang lagi Jibril, ya Rasulullah, barusan saja aku diperintahkan untuk datang kepadamu oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan bahwasanya semua surga diperintahkan untuk berhias dan pintunya semuanya dibuka untuk menyambut rohmu. Nabi Muhammad
juga responnya tidak sama dengan yang pertama, tidak beda. Tetap wajahnya itu murung. Sehingga Sayyidina Jibril berkata, ya Rasulullah, engkau tadi kan sudah dikasih pilihan antara engkau tetap di dunia atau engkau akan berpindah pada Allah. Engkau telah memilih sendiri, aku berpindah pada Allah. Kenapa engkau sedih? Apa jawaban beliau? Bagaimana aku tidak sedih, wahai Jibril? Aku sebentar lagi akan meninggalkan umatku. Sampai sekarang aku tidak mendapatkan kabar gembira terkait dengan umatku. Sampai akhir umurnya pun kita dipikirkan. Lihat bagaimana sumpahnya Nabi Muhammad ketika turun sebuah ayat yang sangat menggembirakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah bergembira kecuali untuk umatnya. Di saat itu Nabi Muhammad sangat gembira, bahagia, tersenyum simpul. Kenapa? Karena Allah menurunkan ayat surat Ad-Duha. Di antaranya adalah wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan pasti kami akan berikan permintaanmu sampai engkau benar ridho. Di saat itulah kemudian beliau berkata, demi Allah aku bersumpah, wallahi inilah arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah aku tidak ridho satu saja daripada umatku di neraka, aku tidak ridho. Ini yang membuat Nabi Muhammad sedih kepada kita sekarang ini, Pak. Habib Ali Habsyi pernah bertanya begini, tahukah kalian kapan saatnya Nabi Muhammad lebih banyak diimpikan oleh umatnya? Dan sekarang saya tanya, kapan saatnya Nabi Muhammad lebih banyak diimpikan oleh umatnya? Zamannya Habib Ali Habsyi, zamannya Habib Abdullah Haddad, zamannya sahabat Nabi, zamannya tabi'in, atau zamannya siapa? Pada abad yang keberapa? Jawabannya adalah abad ini. Sekarang ini yang paling banyak umatnya bermimpi Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa paling banyak bermimpi Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad dari saking rahmatnya, syafaqahnya, begitu jauhnya umatnya daripada pengaruhnya Nabi Muhammad sekarang ini. Banyak di antara mereka yang lebih peduli dengan pendidikan anaknya dan pendidikan yang lain. Ia tidak mengenalkan pada Nabi Muhammad. Sehingga pada Nabi Muhammad takut, sebagaimana disampaikan, perumpamaanku dengan kalian, umatku, sama seperti orang yang menyalakan api unggun. Ketika sudah nyala api unggun, apa yang terjadi? Binatang-binatang, serangga yang kecil-kecil itu datang. Disangkanya api itu adalah kenikmatan. Dia datang kebakar, dia datang kebakar. Itulah perumpamaan aku dengan kalian. Kalian nyangka ini adalah api itu sebuah kenikmatan. Tidak. Dunia bukan sebuah kenikmatan. Jabatan bukan sebuah kenikmatan. Maksiat bukan sebuah kenikmatan. Tapi itu adalah sebuah api, kata Nabi Muhammad. Fa'ana akhizun bihujazikum wa antum tuflituna min yadi. Aku ini bukan hanya mengajak kalian, aku ini bukan hanya menarik kalian, bahkan ditarik hujaz. Hujaz itu dari sini, sebuah tarikan yang paling halus, ditarik oleh Nabi Muhammad kita semuanya. Jangan, itu api neraka, itu api neraka akan memisahkan aku denganmu. Aku mencintaimu, jangan, aku nggak mau pisah denganmu. Sini. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Wa antum tuflituna min yadi. Kamu berusaha ingin lepas daripada tanganku. Ini yang terjadi sekarang. Jangan salah dua kali, Pak. Kalau bapak-bapak tidak sayang kepada anaknya, ketahuilah demi Allah Nabi Muhammad sayang kepada anak-anak bapak. Bagaimana akan selamat, Pak? Kita sendiri sudah tahu, Pak. Bu, hidup di dunia ini berat, Bu. Ibu sudah mengalami, Bu, bagaimana kesulitan yang dirasakan oleh keluarga ibu. Bagaimana kesengsaraan yang selama ini sudah dirasakan oleh para bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah-rumah masing-masing. Kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, apalagi seperti sekarang dan sebagainya. Ada saja masalah dari tetangga, dari keluarga, terkait dengan harta warisan, permusuhan, di sana sini sebagainya. Kita sudah tahu, Pak, itu semuanya ujian dari Allah. Untuk apa? Untuk kita respon, harus direspon. Untuk kita respon dan harus direspon. Kalau responnya kita salah, gagal kita, dapat dosa akhirnya. Hanya karena 2 kali ujian saja anak-anak kita bingung luar biasa, sampai kita datangkan seorang guru untuk meleskan anak-anak kita. Hanya 2 tahun, hanya 1 tahun 2 kali ujian. Bagaimana kita tidak merasa bingung, tidak merasa khawatir dengan ujian yang akan datang pada kita? Ujian Allah tidak datang setahun 2 kali, sebulan 2 kali, seminggu 2 kali, 1 jam 2 kali. Setiap saat selalu datang ujian pada kita. Bagaimana kita akan luas? Bagaimana kita akan bebas? Bagaimana kita akan lepas pada ujian tersebut? Kita tidak pernah belajar bagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad. Bu, Pak, ingin bahagia? Ingin semua harapannya terlaksana?
ingin merasakan bebas daripada segala macam yang sekarang ini sedang menggelut kita, mengikat kita, kalau kita ingin, ikutilah Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain. Ini adalah sebuah sistem yang berlaku dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi hari-hari itu terus bergulir sama saja, nggak berubah. Fir'aun zamannya ada sekarang seperti situ, ada. Haman pada zamannya ada sampai sekarang, nggak berubah. Kalau kita ingin bahagia, dengarkan baik-baik. Kalau kita ingin bahagia, kata Nabi Allah Ta'ala firman Al-Quran, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Kalau kita ingin bahagia, beramal soleh dan beriman. Dan tidak mungkin kita beramal soleh dan beriman tanpa kita mempelajari ilmunya Nabi Muhammad. Silahkan Pak, cari gelar setinggi-tingginya, cari pendidikan seluas-luasnya, tapi jangan lupakan pendidikan Nabi Muhammad. Masukkan anak kita dan pendidikan umum, tapi jangan lupa nanti setelah mereka pulang siang hari masukkan di madrasah-madrasah diniyah. Pondok-pondok pesantren sekarang ada yang ijazahnya banyak semua, bahkan kebanyakan pondok sekarang sudah ada ijazahnya. Ijazahnya sama, disamakan dengan yang di luar sana. Kalau semua nggak mau melakukan itu, habis maghrib jangan lupa datangkan seorang ustadz untuk mengeleskan bagaimana mereka itu mengenal ilmunya Nabi Muhammad, supaya mereka tahu bagaimana bersikap pada orang tuanya, supaya mereka tahu bahwasanya yang haram haram, yang halal halal, yang haram tidak boleh lakukan apa saja, biar mereka tahu, supaya mereka selamat hidupnya. Kenapa? Yang bikin kita celaka, yang bikin kita selalu kena bencana, yang bikin kita selalu berkesusahan, berkesedihan dan sebagainya, dosa kita Pak, dosa ini loh. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, tandingan daripada ayat tadi, man a'rada az-zikri fa inna lahu ma'isyatan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati. Barang siapa yang berpaling daripada syariatku, berpaling daripada zikirku, berpaling daripada Rasulullah, berpaling daripada ulama pengganti Nabi Muhammad SAW, maka yang terjadi apa? Kami akan berikan kehidupan yang sangat sempit, kehidupan yang sangat menyedihkan, kehidupan yang sangat-sangat menyusahkan. Ini yang terjadi. Walaupun uangnya banyak, walaupun jabatannya tinggi, walaupun kalau tidak ada hidup di situ syariat Nabi Muhammad, tidak akan senang bahagia. Oleh karena itu saya ingin bertanya terakhir dan sebagai penutup. Saya ingin bertanya dan yang jawab saya doakan semoga panjang umurnya 10 tahun. Saya mau bertanya Pak, yang memberikan kebahagiaan atau yang menjadikan orang itu bahagia atau sengsara itu siapa? Kurang keras, yang mau panjang umurnya jawab. Siapa? Allah. Yang bikin orang sehat atau sakit siapa? Allah. Yang bikin orang miskin atau kaya siapa? Allah. Yang bikin orang itu sukses atau tidak sukses siapa? Allah. Yang bikin orang itu mendapatkan jodoh atau tidak dapat jodoh siapa? Allah. Allah semuanya. Semuanya Allah. Kita tahu semuanya Allah. Bagaimana mungkin gak sholat akan dapat kebahagiaan? Bagaimana mungkin misalnya ada orang tua yang selalu dizalimi oleh anaknya, dibantah oleh anaknya, lalu dia minta-minta sesuatu, akan diberikan sama orang tuanya? Ada menteri selalu dia itu nyeleweng, selalu membantah kata-kata presidennya. Kira-kira di reshuffle apa tidak di reshuffle? Di reshuffle. Atau minta sesuatu, minta jatah satu lagi Pak Presiden, sudah dia membantah mau dikasih jatah lagi. Ini yang terjadi. Begitu pula Allah Ta'ala, bagaimana mungkin kita nggak sholat, kita nggak berakhlak mulia, kita nggak mengingat Nabi Muhammad, kita tidak mengajarkan apa yang harusnya diajarkan di rumah kita, sunnah-sunnah Nabi kita tinggalkan, lalu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dari mana kebahagiaan datang? Silahkan tanya orang yang kaya raya, bahagia mereka? Bahagia itu di sini tempatnya. Bahagia itu rasa, bukan sebuah nominal, bukan sebuah finansial, bukan, tapi rasa. Bahagia itu hanya milik orang-orang dekat pada Allah. Sudah kita dengarkan bagaimana Allah Ta'ala firman, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir Allah akan tenang hati. Tenang itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan paling utama itu adalah ketenangan. Uang banyak nggak tenang, apa gunanya? Sehat badannya nggak tenang, apa gunanya? Kita minta pada Allah Ta'ala semoga dengan kita semuanya pada hari ini datang semuanya dengan dasar cinta pada Nabi Muhammad. Semoga kita dicintai oleh Nabi Muhammad, semoga kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad, semoga kita dimuliakan karena Nabi Muhammad, semoga kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad.
Ya Allah, jangan Engkau haramkan kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad 2 kali ya Allah. Di dunia kami tidak bisa memandangnya, jangan sampai di akhirat kami tidak bisa memandangnya ya Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Ali Habsyi, barang siapa yang pada mahsyar tidak memandang wajah Nabi Muhammad, maka tidak mungkin dia akan memandangnya di surga nanti. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk memandang Nabi Muhammad. Ya Allah, di dunia sebelum di akhirat, jadikanlah kami termasuk bermimpi Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk disampaikan Nabi Muhammad dalam hadisnya, nanti di akhir zaman di antara umatku ada yang kalau dikasih pilihan antara keluarga dan dunia seisinya semuanya, dan untuk memilih bermimpi aku walaupun sekali, dia pasti akan memilih bermimpi aku. Apakah kita termasuk semacam itu? Ya Allah, jadikanlah aku termasuk semacam itu ya Allah. Jadikanlah kami semua termasuk semacam itu ya Allah. Ya Allah, hilangkan segala cinta dalam hati kami ya Allah. Cinta dunia, cinta keluarga, hanya cinta kepadamu dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yakin setelah keluar tempat ini, rezeki kita gak bakal kemana-mana. Apa yang akan kita dapatkan pada dunia gak bakal kemana-mana. Semuanya sudah ditanggung dan dituliskan Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. 40 hari, 120 hari kita berada di dalam perut ibu kita, sudah ditentukan semua rezeki kita sampai kita meninggal dunia, jabatan kita sampai meninggal dunia, urusan kita. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang yakin semacam itu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang yakin bahwasanya kebahagiaan yang sangat-sangat kita idamkan hanya dengan wasilah syariatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami yang termasuk yakin bahwasanya kalau kita ingin anak-anak kita selamat, bahagia, jadikanlah anak-anak kita termasuk orang-orang yang juga mendapatkan asupan daripada pendidikan Nabi Muhammad. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami, selamatkanlah keturunan kami, selamatkanlah kaum muslimin semuanya ya Allah, berkat Nabi Muhammad, berkat hari yang mulia ini ya Allah. Selamatkanlah negara kami ya Allah, kami cinta kepada negeri ini ya Allah. Selamatkanlah para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, berikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah untuk merubah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berikan kami kepastian. Ya Allah, berikan kami pengakuan, berikan kami ya Allah pernyataan bahwasanya untuk merubah suatu negara tidak perlu partai, tidak perlu pengaruh, tidak perlu untuk merubah orangnya, tapi yang perlu dirubah adalah keadaannya. Sebagaimana Engkau sampaikan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan segala macam keberkahannya baik dari langit maupun dari bumi. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang berkeyakinan dengan yang semacam itu ya Allah, sehingga semuanya akan menjadi bahagia, semuanya akan menjadi sentosa, semuanya akan menjadi aman ya Allah. Ya Allah, angkatlah dari negara kami yang kami cintai ini ya Allah segala macam wabah, segala macam bencana, corona, banjir, semuanya hilangkan dari negeri kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad, di mana-mana di provinsi di negeri kami ini ya Allah dibacakan maulid untuk kekasih Muhammad SAW. Di mana-mana dibacakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini dan bulan ini ya Allah, jadikan melandai dan melandai sampai akhirnya habis ya Allah, berkatnya Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.